Pada akhir April 1945, Berlin berada di ambang kehancuran. Kota itu telah menjadi puing akibat serangan udara sekutu, dan pasukan Soviet perlahan menutup lingkar pengepungan. Di bawah permukaan tanah, 8 meter lebih dalam, seorang pemimpin yang pernah mengguncang dunia kini berlindung di sebuah bunker yang dikenal sebagai Führerbunker. Bunker ini dibangun pada tahun 1944, diperkuat dengan dinding beton setebal 3 meter. Di dalamnya terdapat ruang rapat, kamar tidur pribadi, dapur, hingga sistem ventilasi khusus agar tetap berfungsi meski terkena serangan gas atau ledakan bom. Namun bunker ini bukan hanya tempat perlindungan, melainkan juga saksi dari kejatuhan seorang diktator. Menurut catatan sekretaris pribadinya, Traudl Junge, suasana di dalam bunker semakin tegang dari hari ke hari. Hitler sering mengurung diri di ruang peta, menatap strategi perang yang sudah tidak lagi realistis. Pada 22 April, dalam salah satu rapat terakhirnya, Hitler berkata dengan nada marah. Sebagian staf memilih keluar dari bunker dan mencoba melarikan diri. Namun beberapa tetap tinggal, termasuk Eva Braun, perempuan yang telah lama menjadi pendamping Hitler. Pada 29 April, dalam sebuah upacara kecil di ruang bawah tanah itu, Hitler dan Eva Braun menikah secara resmi. Seorang perwira SS yang hadir mencatat bahwa keduanya tampak tenang, seolah sudah berdamai dengan takdir. Di luar, meriam Soviet telah berada kurang dari 1 kilometer dari pusat kota. Ledakan terdengar tanpa henti. Menteri Propaganda, Joseph Goebbels, masih berusaha menjaga semangat dengan siaran radio, namun ia pun menyadari akhir semakin dekat. Dalam salah satu percakapannya, ia berkata, pada 30 April 1945, sekitar pukul 15.30, para penjaga mendengar suara tembakan dari kamar pribadi Hitler. Ketika pintu dibuka, Hitler ditemukan tewas bersama Eva Braun. Ia diduga menembak dirinya sendiri, sementara Eva menenggak kapsul sianida. Sesuai instruksi Hitler sebelumnya, jenazah mereka dibawa ke taman di luar bunker, disiram bensin, lalu dibakar. Beberapa hari kemudian, pasukan Soviet berhasil memasuki daerah Kanzlei-Reich. Mereka menemukan bunker dalam kondisi kosong. Dokumen-dokumen berserakan, dapur masih berisi peralatan makan, bahkan beberapa anjing peliharaan ditemukan tanpa pemilik. Namun lokasi pasti pembakaran jasad Hitler sempat menjadi perdebatan. Sisa-sisa bunker kemudian dihancurkan sebagian oleh pemerintah Jerman Timur pada tahun 1980-an untuk mencegahnya menjadi tempat ziarah simpatisan Nazi. Saat ini, lokasi Führerbunker hanya berupa lahan parkir biasa dengan papan informasi kecil. Seorang jenderal Soviet yang pertama kali memasuki bunker itu pernah berkata, bunker itu kini menjadi simbol kejatuhan totalitarianisme. Sebuah ruang yang dulunya dirancang untuk bertahan dari segala serangan, namun tidak mampu menyelamatkan penghuninya dari konsekuensi tindakannya sendiri. Sejarah tidak selalu berakhir dengan kemenangan atau kekalahan yang mulia. Kadang, ia berakhir di ruangan sempit, dikelilingi tembok beton, dengan suara ledakan di kejauhan, dan keheningan yang panjang setelahnya. Inilah akhir dari Führerbunker. Sebuah tempat perlindungan, yang akhirnya menjadi makam tanpa nisan.